Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C319082, kelas reguler C dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yaitu praktikum elektronika digital. Dalam video ini saya akan melakukan praktikum mengenai register dan counter. Adapun tujuan praktikum ini yang pertama, dapat merancang rangkaian shift, register, dan counter. Yang kedua, dapat mengetahui cara kerja rangkaian shift, register, typo, dan typo. Yang ketiga, dapat mengetahui cara kerja rangkaian counter, asinkronus counter, dan sinkronus counter. Register atau yang disebut dengan memori adalah rangkaian logika yang mampu menyimpan data dalam bentuk bilangan biner. Register merupakan rangkaian yang tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Yang mana fungsi dari register selain sebagai penyimpan data juga untuk menghindari berkedipnya angka yang ditunjukkan oleh display 7 segmen pada saat menerima pulsa yang diberikan oleh decoder. Kemudian, shift register terdiri dari 4 macam, yaitu SISO, yang mana serial input serial output, kemudian SIPO, serial input parallel output, kemudian PISO, parallel input serial output, dan TIPO, parallel input parallel output. Kemudian counter. Counter adalah rangkaian yang digunakan untuk menghitung data secara urut. Hal ini dikarenakan counter memiliki karakteristik memori. Sebagaimana rangkaian sekuensial yang lain, untuk menyusun sebuah counter, digunakan rangkaian flip-flop. Pemegang peranan penting dalam counter adalah clock. Secara umum, counter dibagi menjadi dua, yaitu asinkronus counter dan sinkronus counter. Asinkronus counter merupakan counter yang bekerja dalam waktu yang berbeda, atau waktu pemicuan clock tidak serentak. Kelebihannya adalah data yang dihasilkan berurut, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh output yang diinginkan. Sinkronus counter merupakan counter yang bekerja dalam waktu yang sama, atau waktu pemicuan clock serentak. Adapun kelebihannya adalah kecepatan dalam memproses input hingga menghasilkan output. Sedangkan kelemahannya adalah data yang dihasilkan adalah acak atau random. Baik, di sini kita langsung saja buka aplikasi Proteus, kemudian kita klik New Project. Kemudian kita klik Next, Yes, Next, Finish. Kemudian setelah itu, di sini kita akan menggunakan alat dan komponen seperti laptop atau PC, software Proteus 8 profesional, kemudian DTFF atau register, kemudian logic state yaitu register, kemudian logic prop atau untuk registernya, kemudian 74LS00 itu untuk asinkronusnya nanti, kemudian clock itu untuk asinkronus dan sinkronus, kemudian LED untuk asinkronus dan sinkronus, kemudian resistor 200 ohm untuk asinkronusnya nanti, kemudian 74LS76 itu untuk asinkronus dan sinkronus, dan 7 watt 220R itu untuk sinkronus, kemudian 74LS08 untuk sinkronus. Baik, di sini kita akan mencari semua alat dan komponen yang akan kita gunakan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi ya, alat dan komponennya kita cari semua. Pertama, kita akan merangkai rangkaian SIPO atau serial input parallel output. Di sini kita akan letakkan DTFF-nya. Kemudian di sini juga di sini dan di sini. Kemudian kita akan letakkan logic state-nya di sini.
Kemudian kita akan meletakkan logic prop-nya di sini. Dan kita hubungkan semua komponen. Setelah kita rangkai semua alat dan komponennya, kita hubungkan semuanya komponennya. Selanjutnya kita akan melihat output yang dihasilkan, yaitu untuk yang pertama, kita akan menggunakan input serial, yaitu 1. Kemudian untuk pulsa clock-nya yaitu 1. Kita play atau run. Di sini kita lihat untuk output key 1-nya 1, untuk key 2-nya 0, untuk output key 3-nya 0, dan untuk output key 4-nya 0. Kemudian untuk input serialnya 0, kemudian untuk pulsa clock-nya 2. Kita diperoleh nilai outputnya key 1-nya 0, key 2-nya 1, key 3-nya 0, dan key 4-nya 0. Untuk yang tadi dan untuk yang sekarang itu sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian selanjutnya untuk input serialnya 1, untuk pulsa clock-nya 3, itu kita peroleh untuk output key 1-nya 1, untuk output key 2-nya 0, untuk output key 3-nya 1, untuk output key 4-nya 0, sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian untuk input serialnya 1, untuk pulsa clock-nya 4, diperoleh output key 1, 1, key 2-nya 1, dan key 3-nya 0, dan key 4-nya 1, sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian untuk input serialnya 0, untuk pulsa clock-nya itu adalah 5, diperoleh nilai output key 1, 0, key 2-nya 1, key 3-nya 1, dan key 4-nya 0, sesuai dengan tabel kebenaran. Di sini kita hapus. Baik, di sini saya akan merangkai rangkaian kedua, yaitu PIPO, yaitu parallel input, parallel output. Di sini kita akan menggunakan DTFF. Kita letakkan di sini. Setelah itu, kita akan meletakkan logic state di sini. Kemudian di sini, dan di sini. Kemudian lagi di sini. Dan untuk logic prop-nya kita letakkan di sini. Selanjutnya, di sini, setelah kita rangkai semuanya, kita hubungkan semua komponen. Baik, selanjutnya kita akan melihat output yang diperoleh. Di sini kita akan melihat dan memasukkan untuk nilai clock-nya 0, dan ini input D1, D2, D3, dan D4. Di sini untuk input D1-nya 1, untuk D2-nya 1, kemudian D3-nya 0, D4-nya 1. Kita akan run atau play. Di sini kita lihat untuk output yang dihasilkan, output key 1-nya 0, output key 2-nya 0, output key 3-nya 0, dan output key 4-nya 0. Sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian selanjutnya untuk clock-nya 1, D1-nya 1, D2-nya 1, D3-nya 0, dan D4-nya 1. Itu kita peroleh output key 1-nya 1, key 2-nya 1, key 3-nya 0, key 4-nya 1. Sesuai dengan tabel kebenaran. Di sini untuk pulsa clock-nya 2, dengan D1-nya 1, D2-nya 0, D3 0, dan D4-nya 1, itu diperoleh output key 1-nya 1, key 2-nya 0, key 3-nya 0, dan key 4-nya 1. Sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian untuk pulsa clock-nya 3, D1-nya 0, untuk D2-nya 0, untuk D3-nya 0, untuk D4-nya 1, diperoleh output key 1 0, output key 2 0, output key 3 0, dan output key 4-nya 1, sesuai dengan tabel kebenaran. Untuk selanjutnya, saya akan membuat rangkaian yaitu asynchronous counter.
setelah kita rangkai semuanya, di sini kita rubah R3, di sini R1, dan di sini D1, dan ini D3. Baik, kita akan lihat untuk hasil yang diperoleh. Baik, di sini untuk Ki A, ini Ki B, ini Ki C, dan ini adalah counter. Kita klik run atau play. Di sini kita lihat bahwa untuk counternya 0 itu tidak ada lampu yang hidup, atau semuanya adalah 0. Ki A-nya 0, Ki B-nya 0, dan Ki C-nya 0. Kemudian untuk counter selanjutnya, counter 1, kita lihat di sini bahwa nilai Ki C-nya di sini Ki C-nya hidup atau nyala, berarti bernilai 1, sedangkan Ki A dan Ki B-nya bernilai 0 untuk counter 1. Kemudian untuk counter yang kedua, kita lihat di sini untuk Ki B-nya itu adalah menyala ya, lampu LED-nya, berarti nilainya 1, sedangkan untuk Ki A dan Ki C-nya ini adalah bernilai 0. Kemudian untuk counter ketiga, di sini kita lihat untuk Ki B dan Ki C-nya itu menyala atau bernilai 1, LED-nya menyala, sedangkan untuk Ki A-nya itu 0 atau mati, LED-nya tidak menyala. Kemudian untuk counter keempat, di sini hanya Ki A yang menyala LED-nya, berarti bernilai 1, sedangkan Ki B dan Ki C itu bernilai 0. Kemudian untuk counter kelima, itu kita lihat bahwa Ki A-nya bernilai 1, Ki C-nya bernilai 1, sedangkan Ki B-nya bernilai 0, karena Ki A dan Ki C LED-nya menyala atau hidup. Kemudian untuk counter ke-6, kita lihat bahwa tidak ada lampu yang hidup. Ini menandakan bahwa Ki A, Ki B, dan Ki C-nya bernilai 0. Kemudian untuk counter yang ke-7, di sini kita lihat bahwa untuk Ki C-nya bernilai 1, karena lampu LED-nya menyala, sedangkan untuk Ki A dan Ki B-nya bernilai 0, dan Ki C-nya yang hanya bernilai 1, karena LED-nya menyala. Yang lainnya, Ki 1 dan Ki A dan Ki B-nya LED-nya mati atau 0, nilainya 0. Baik, kita hapus. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian synchronous counter. Ini sebagai counter, kemudian di sini sebagai Ki A, ini Ki B, dan ini adalah Ki C. Kita klik run atau play. Didapat untuk counternya 0, didapat output Ki A-nya 0, Ki B-nya 0, Ki C-nya 0, semuanya 0 karena LED-nya tidak ada yang menyala. Kemudian untuk counter 1 diperoleh Ki A dan Ki B-nya 0 karena LED-nya mati, kemudian untuk Ki C-nya bernilai 1 karena LED-nya menyala. Kemudian untuk counter yang kedua diperoleh output Ki A-nya 0, Ki B-nya 1, Ki C-nya 0, karena hanya LED Ki B saja yang menyala LED-nya. Kemudian, untuk counter yang ketiga, itu diperoleh output Ki B dan Ki C-nya 1, karena hanya
LED QA saja yang mati LED-nya, sedangkan QB dan QC LED-nya menyala. Kemudian untuk counter 4 itu diperoleh untuk output QA-nya 1, QB dan QC-nya bernilai 0 karena hanya LED QA saja yang hidup. Kemudian untuk counter yang kelima, ini diperoleh output QA-nya 1, QB-nya 0 dan QC-nya 1 karena LED yang menyala hanya QA dan QC, sedangkan QB LED-nya mati. Kemudian counter ke-6, untuk QA dan QB dan QC itu bernilai 0 karena tidak ada lampu LED yang menyala. Untuk counter yang ke-7, QA dan QB-nya bernilai 0 dan QC-nya bernilai 1. Karena QA dan QB lampu LED-nya mati atau tidak menyala, sedangkan QC lampu LED-nya hidup atau menyala. Dan ini sesuai dengan kebenarannya, tata kebenarannya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya lakukan, dan dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.